Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Menyenangkan apa tidak? Tadi sudah sarapan? Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan mencoba mengecek kehadiran kalian. Dino Febrian, Apriansa, Ahmal, Ardian, Diki Kakak, Arista. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, coba dibaca, Dava. Apa yang diketahui tentang kandungan gas buang pada kendaraan? Dari tujuan pembelajaran yang sudah ada tadi, nah mungkin ada yang bisa membahas atau menjawab tentang pertanyaan ini. Coba angkat tangan, siapa yang bisa, yang berani menjawab? Diki Kakak, coba. Apa yang diketahui tentang kandungan gas buang pada kendaraan? Gas buang pada kendaraan asap yang dikeluarkan sisa dari pembakaran atau Oh ya, ini penjelasannya. Sisa hasil pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin, sedangkan proses pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen di dalam udara dengan senyawa hidrokarbon di dalam bahan bakar. Nah, jadi di dalam pembakaran ini itu juga ada oksigennya, ya kan? Ada oksigennya, kemudian ada zat kimianya yaitu berupa bahan bakar. Nah, itu. Nah, ini dalam reaksi yang sempurna, sisa hasil pembakaran berupa gas buang yang mengandung karbon dioksida, uap air, oksigen, dan nitrogen. Nah, ini dalam prakteknya pembakaran terjadi dalam mesin. Coba dibaca, Davin Jiza. Oke. HC ini, nah ini merupakan senyawa hidrokarbon terjadi karena bahan bakar belum terbakar tapi sudah terbuang bersama gas buang. Ini menunjukkan bahwa adanya sisa pembakaran. Ya, paham? Kemudian selanjutnya yang kedua adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini coba dibaca. Coba Desri. karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida tercipta dari bahan bakar yang terbakar sebagian akibat pembakaran sempurna ataupun karena campuran bahan bakar yang terlalu kaya atau kurang udara. CO yang dikeluarkan dari sisa hasil pembakaran banyak dipengaruhi oleh perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang dihisap oleh mesin. Untuk mengurangi CO, perbandingan campuran ini harus dibuat kurus. Tetapi cara ini mempunyai efek samping yang lain, yaitu NOx akan lebih mudah timbul dan tenaga yang dihasilkan mesin akan berkurang. CO sangat berbahaya karena tidak berwarna maupun berbau, mengakibatkan pusing, mual. Nah, jadi kandungan yang ada juga ada positif negatifnya. Seumpama CO-nya dikurangi, maka yang tinggi menjadi apanya? NOx-nya. Selanjutnya yaitu apa? Gangguan pada pertanian. Kehilangan keanekaragaman hayati. Menurutnya seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar dengan luas. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer.
Dari tadi video tayangan yang sudah kalian saksikan, kalian sudah memiliki gambaran, yaitu maksud dari efek rumah kaca itu. Sudah ya? Jadi efek dari rumah kaca itu maksudnya bukan rumah memantulkan sinar matahari, tidak. Gambarannya atmosfer, ya kan? Sinar matahari masuk tapi tidak bisa keluar. Akhirnya di dalam atmosfer menjadi terlalu panas. Jika di motor diesel kan pembuangan gas buangnya terlalu besar Pak, apakah itu menimbulkan gas emisi yang terlalu besar di efek rumah kaca Pak? Nah, untuk kendaraan, maka sekarang ada batasan-batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu kemarin di kota-kota besar sudah diterapkan tilang emisi. Jika CO terlalu tinggi, maka pembakarannya tidak sempurna. Saya ingin membentuk kelompok pada kalian. Yang pertama, kelompoknya Dino Febri. Siapa? Kelompoknya Dino Febri. Ini kelompoknya pembentukannya berdasarkan nomor absen saja agar lebih mudah. Dino Febri, kelompok 1, Dino Febri, Apriansa, Ahmal, Ardian Pratama. Tolong ditulis. Silakan membentuk kelompok sekarang. Kemudian ini hasil pengukuran. Nah, nanti kalian tuliskan di yang belakang. Kemudian kalian diskusikan dampak emisi gas buang. Kemudian kesimpulannya. Sekarang silahkan duduk yang teratur. Kalian keluarkan HP. Link soalnya tadi sudah saya kirimkan di grup. Benar? Benar. Jika ada yang bingung, silahkan tanyakan ke saya. Oke, kalau sudah, HP-nya sekarang dimasukkan. Nah, ini akan saya tayangkan lagi. Nah, ini video penggunaan gas analyzer sama dengan yang kita gunakan nanti. Awal yang dilakukan tadi apa? Belum memasukkan selang, mesinnya diapakan? Nah, setelah mesin dinyalakan, terus apa lagi? Jadi saat kita melakukan pekerjaan, jangan sampai malah menimbulkan kerusakan pada komponen lain. Contohnya, saat kita akan melakukan perbaikan, ya, ya kita harus memasang fender cover dulu. Kelompok 1 tadi siapa? Kelompok 1, silakan berdiri. Cover, apalagi yang dilakukan tadi? Kita menghidupkan apa? Ya, gas analyzernya dihidupkan dulu. Nah, perhatikan ke sini semuanya.
tadi sudah dijelaskan dengan video dan juga sama dengan penjelasan yang ada pada PowerPoint. Ini menunggu loading dulu. Sambil menunggu, nah kita harus memastikan selang yang akan kita gunakan dalam kondisi bersih. Tidak boleh di sini ada kandungan airnya. Jika ada kandungan air, pasti pembacaan gas analyzer tidak akan bisa maksimal. Terus di sini ada filternya. Filternya ini ada panahnya juga. Nah, panahnya ini yang menunjukkan arah dari gas buang dari knalpot menuju ke gas analyzernya. Ini sambil menunggu loading, silakan dipasang. Tolong dibantu. Nah, sebelum digunakan kita juga harus memastikan di dalam sini ada filternya. Filternya juga harus kondisi bersih dan juga tidak basah. Karena jika digunakan terus-menerus di sini pasti basah. Karena gas buang pada kendaraan itu juga mengandung apa? Uap air. Nah, sambil menunggu, apa yang dilakukan? Menyalakan. Terus setelah dinyalakan, apa yang dilakukan? Coba dibaca. Dino. Nomor 4. Nah, ya perhatikan. Apa itu? Berarti diapakan? Gas. Tadi kalau sudah dimasukkan terus dipencet apa, Dino? AVR. Mes, mana mesnya? Ya, silakan. Nah, ini dulu sampai stabil. Setelah stabil diapakan tadi? Masih belum stabil. Perhatikan, nomor kelompokmu untuk memindah ini. Nomor berapa, kelompok berapa? 1. Print. Oke. Silakan didiskusikan, terus kalian simpulkan. Sekarang silahkan nanti maju ke depan. Tiap kelompok nanti maju semuanya anggotanya. Silahkan maju ke depan kelompok 1. Kelompok 1, silahkan kalian jelaskan hasil yang kalian ukur tadi. Keterangan sangat baik, memenuhi standar. Lambda hasil 1,004. Kesimpulan, hasil pengukuran emisi pada mobil R3 masih belum memenuhi standar karena itu performa mesin berkurang. Perhatikan. Di sini misalnya CO-nya 0,3 sampai 2. Seumpama CO-nya 0,2 bagaimana? Kurang. Seumpama CO-nya 3? Lebih. Jadi ini ada batasan-batasannya. Kalau tidak sesuai berarti ada masalah. Mungkin ada yang tanyakan? O2-nya berapa tadi? O2 0,10%. 0,10. Standarnya berapa di sini? 0,3. Berarti masih kurang. Selanjutnya dampak emisi gas buang menurut kelompok kalian bagaimana? Menimbulkan penyakit, gangguan saluran pernafasan, gangguan organ dalam, gangguan saraf, gangguan reproduksi, menurunkan
kecerdasan anak. Coba. Coba bandingkan dengan hasil pengukuran di kelompokmu, Dani. O2-nya berapa? Kelompok 1 tadi berapa? 0,10. 0,10. Di kelompoknya Dani kelompok berapa? Kelompoknya kelompok 4. Nah, 0,04. Di sini tadi berapa standarnya? 0,3. Nah, 0,3. Nah, untuk hasil pengukuran ada perbedaan. Kadang penggunaan gasnya terlalu tinggi atau mungkin setelah yang kedua tadi mesinnya sudah panas, kedua selanjutnya ini mesinnya masih dingin juga bisa. Jadi ada beberapa faktor. Dampak emisi gas buang menurut kelompok kalian apa? Dampak emisi gas buang menyebabkan perubahan tatanan komposisi udara normal di lingkungan dan dapat menimbulkan pencemaran udara yang dapat menimbulkan penyakit pernafasan seperti sesak nafas, kanker, gitu Pak. Oh ya, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya silakan. Ya, boleh. Nah makanya tadi kan sebelum dilakukan pengukuran itu kan dinyalakan. Terus RPM-nya sampai berapa? 2000 selama 1 sampai 2 menit. Nah itu harapannya kondisi mesinnya dalam kondisi kerja, tidak kondisi dingin. Nah untuk perbedaannya tadi kemungkinan ada perbedaan itu kondisi mesinnya. Jadi di awal dan juga di akhir itu pasti berbeda hasil pengukurannya. Karena kondisi mesin di awal pasti belum panas, di akhir sudah panas karena sudah dinyalakan beberapa kali. Saya ingin salah satu dari kalian menyampaikan pembelajaran hari ini. Perwakilan tolong maju ke depan, satu anak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, Bis? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Kenapa? Menurut pendapatnya Davis bagaimana? Karena saya bisa menggunakan alat gas ukur emisi itu, Pak. Oh ya, gas ukur emisi, gas analyzer ya. Oh silakan duduk kalau sudah. Kalau sudah, saya minta tolong ruangan dibersihkan terlebih dahulu. Silakan disapu, gas analyzer dimatikan, selangnya dirapikan. Kemudian yang lain mungkin menunggu di sini karena jumlah sapu hanya 4, insya Allah. Kerjakan. Kalau sudah bisa dipahami, mungkin salah satu dari ketua kelas atau ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Pesan saya, karena kalian sudah kelas 12 ya, maka satu, harus belajar yang sungguh-sungguh karena waktu pembelajaran kalian sudah sangat mepet. Kedua, hati-hati di jalan. Ya, pesan saya itu. Karena sekarang kendaraan di jalan raya sangat banyak sekali. Nah, itu berisiko terjadinya kecelakaan. Dan itu saja. Silakan langsung persiapan sholat Jumat. Pelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.